Ya, niat hati mendulang untung lewat pasar digital yang makin meninggi, apa daya jerat pajak e-commerce kini datang membebani saat pelaku UMKM menjerit karena margin usaha kini kian tergerus hari demi hari. Apakah artinya regulasi justru dipaksakan tanpa berpihak pada ekonomi pribumi? Apakah aturan ini memang yang diharapkan supaya ekonomi naik, bergerak, UMKM terbantu? Kita akan berbincang bersama pengamat pajak Universitas Roni Bako. Selamat malam Pak Roni, Assalamualaikum Pak. Malam, Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Roni ya sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Roni, menurut Anda apakah memang sudah waktunya Pak untuk pengenaan pajak ini kepada di e-commerce kita untuk pada pelaku UMKM di online ini Pak? Ya sebenarnya sih agak terlambat saya katakan itu karena malah. kan nilai perdagangan kita, nilai ekspor impor kita kan cukup tinggi. Itu yang pertama. Kedua, orang Indonesia itu termasuk orang di dunia yang rajin megang handphone. Tadi ujung-ujungnya itu tadi bisa dia melihat jualan, bisa juga sebagai pedagang juga, itu sebenarnya alasannya. Tadi. Nah, ini berarti yang diharapkan pemerintah dengan adanya aturan seperti ini, apakah membuatnya menjadi lebih terkelola, lebih ada aturan yang sudah bisa disiapkan supaya menguntungkan baik pemerintah maupun dari pihak UMKM-nya juga, atau justru untuk ada penambahan dari APBN Pak? Ya sebenarnya kalau mau jujur sih pemerintah harus jujur juga bahwa kita butuh pendapatan negara dari pajak. Okay. Nah salah satu objeknya adalah itu tadi perdagangan online. Itu tadi kalau mau jujur. Kalau begitu, karena sejauh ini kejujuran pemerintah itu apakah belum begitu dipahami oleh publik Pak? Ya seharusnya fair aja bahwa negara ini butuh pajak dari rakyat. Nah salah satu objeknya adalah perdagangan online. Tadi, nah sekarang kan diaturkan tentang mekanismenya kan, tapi kalau menurut saya sih bukan mekanismenya yang harus diperhatikan, tapi barang yang diperdagangkan itu yang harus jangan salah kaprah. Maksudnya kebutuhan dasar kayak 9 kebutuhan pokok itu ya seharusnya kan itu sudah ada pajaknya di situ. Ketika dijual online kok kena pajak lagi. Itu yang bagi saya yang saya persoalkan adalah barang yang diperdagangkan itu yang harus selektif gitu, jangan sampai yang sudah misalnya sekarang kita kan bisa membeli di online itu kan 9 kebutuhan pokok tuh tadi kan. Nah di situ kan sudah ada pajaknya, jangan sampai kena lagi pajak lagi itu tadi. Berarti selektif yang ideal itu seperti apa Pak untuk pengenaan pajak meskipun ini terlambat Pak? Bisa diterangkan kembali? Ya seharusnya itu tadi ya barang-barang yang konsumsi yang bukan primer kebutuhan pokok itu tidak perlu dikenakan. Nah tapi masalahnya adalah apakah kita punya data barang yang diperdagangkan di perdagangan online? Karena kan penjual kan hanya menjual aja kan. Nah padahal kan dia ada mekanisme akan diikut PPh oleh marketplace yang ditunjukkan. Nah itu tadi pertanyaan besar di situ tadi, apakah pemungut PPh-nya itu sanggup bisa monitor barang-barang yang diperdagangkan. Baik, ini saya baca sedikit ya, Pak Roni, untuk informasi selengkapnya. Berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025, pemerintah mengecualikan omset hingga 500 juta rupiah pertama dalam 1 tahun dari pengenaan pajak. Jadi jika omset masih di bawah 500 juta rupiah dalam setahun, bebas dari pemungutan PPh, asalkan menyerahkan surat pernyataan kepada pihak marketplace. Bagaimana Pak? Ya itu kan dari omsetnya, omsetnya oke aja menurut saya kan. Nah, tapi masalahnya itu tadi oke lah, berarti dia tidak melihat barang tapi melihat omset. Tadi kan ya, itu bisa juga terjadi. Nah tapi masalahnya apakah marketplace itu yang dihitung itu tahu pedagang online itu siapa aja. Yang punya data itu kan dari Komdiji, masalahnya bukan Kementerian Keuangan. Itu yang salah kaprah berikutnya. Kenapa nggak diajak Komdiji untuk ngatur itu tadi, bahwa yang punya lalu lintas perdagangan online itu bukan Menteri Keuangan, Menteri Komdiji itu tadi. Nah ini Pak, dengan perkembangan teknologi ini Pak, berarti yang mengatur itu Komdigi kah, Menteri Keuangan kah, ataukah Menteri Perdagangan kah? Ini gimana Pak ketika jadi jual belinya? Harus ada kerjasama lah. Yang punya lalu lintas itu adalah Komdiji, yang mungut adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang tahu siapa pedagangnya adalah Kementerian Hukum.
Tadi jadi nggak bisa Menteri Keuangan main sendiri, nggak bisa menurut saya tuh. Ya itu tadi. Kalau platformnya sendiri Pak, ini kan ditunjuk ada, saya sebut saja lah ya, marketplace-nya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli yang akan menjadi marketplace ditunjuk skema pemungutannya. Ini apakah mereka mengerti atau tahu dari mana saja, siapa saja yang jualan itu Pak? Ya mereka kan lihatnya dari orang yang punya di handphonenya ada aplikasi, misalnya tadi yang Mas tadi bilang kan, misal Tokopedia lah, ya kan. Jadi misal di handphone saya ada Tokopedia, saya membeli di situ nilai 500 juta kena PPh tadi. Nah tapi kan itu kan kewenangan Komdiji yang punya lalu lintas itu gitu loh. Maksudnya lihat fungsi Menteri Keuangan apa, lihat fungsi Menteri Komdiji apa. Jadi nggak bisa Kementerian Keuangan memungut pajak yang bukan fungsinya dia. Harus ada kerjasama lah, saya setuju itu, tapi harus ada kerjasama dengan Komdiji yang punya lalu lintas itu tadi. Berarti kalau misalnya teknisnya adalah Menteri Keuangan bicara soal pajaknya dan menyerahkannya kepada marketplace, ini rasa-rasanya agak sulit karena memang itu bukan wilayahnya, seperti Komdigi tidak dilibatkan, Menteri Hukum nggak terlibatkan gitu Pak ya maksudnya? Iya, jadi itu kan Komdiji kan punya lalu lintas perdagangannya. Terus dia kan tergantung sama listrik kan? Listrik kan PLN. Ya. Sudah ada kerjasama nggak tadi kan? Karena terus terang aja, salah satu keunggulan dari pemungutan PPh itu adalah bagaimana lalu lintas internet itu berjalan dengan normal. Listriknya ada normal atau tidak, ya kan? Dia harus punya brainwaves yang cukup besar. Jadi nggak bisa hanya mungut-mungut aja, tapi sudah dipikir ke depan nggak bahwa koordinasi dengan Komdiji, terus lalu lintas itu juga butuh listrik. Nah, listrik itu harus stabil. Itu tadi. Pak, ini kan dengan adanya kemungkinan potensi pajak e-commerce penjual, seperti saya kan jualan baju nih Pak, di belakang saya ini Pak. Nah ini kalau misalnya nanti saya naikkan harganya gitu Pak, karena ada pajaknya, kira-kira itu akan menggerus daya beli masyarakat nggak ya Pak ya? Kan masyarakat sekarang pintar, dia bisa membandingkan antara toko satu dengan toko lain, itu tadi kan. Itu tadi. Apalagi omsetnya dibatasi sekian ratus juta 1 tahun. Tadi kan ada yang juga harus pikirkan di kita bahwa perdagangan online itu tidak ada harga eceran tertinggi atau terendah. Jadi ya kemauannya pasar. Oke, kita kan bicara kemauan pasar tapi tidak bicara kualitas. Itu yang harus perhatikan juga. Tadi. Kalau di lapangan yang offline ya Pak ya, itu kan ada harga eceran tertinggi, ada harga pembandingnya, pemerintah bisa intervensi harga di sana, produknya seperti apa. Nah kalau online ini kan apa ya, ketika ada harga yang lebih murah meskipun tidak masuk akal, akhirnya pembeli ke sana begitu Pak? Iya, ke sana. Tapi kan itu mungkin kelemahan dari konsumen kan. Pokoknya dia mau beli secara online, yang penting murah, bicara kualitas nomor 2. Ataupun misalnya udah pesan nih, ternyata barang yang diminta A, yang sampai ke rumah bukan A gitu. Kan banyak terjadi kan. Padahal dia sudah dipungut gitu. Nah bagi saya sih masalah adalah koordinasi aja. Bahwa ujungnya dari kesuksesan pemungutan PPh ini adalah bagaimana koordinasi dengan Komdiji, dia punya lintas itu, bagaimana koordinasi dengan PLN itu tadi kan. Nah satu lagi yang harus kita perhatikan, kegiatan ini kan tidak hanya di daerah tertentu kan. Seharusnya daerah bisa juga minta dana bagi hasil. Bagaimana Pak? Daerah bagi hasil? Ya misalnya nih saya beli dari Banten nih, kan? Itu kan ada datanya di Komdiji bahwa di daerah mana yang banyak perdagangan, ya dong. Daerah seharusnya bisa minta bagi hasil sama seperti jalan tol tadi kan. Nah itu juga daerah mungkin tidak peka bahwa ternyata nih ada hak daerah di situ, sama seperti jalan tol sekarang kan, ketika melewati daerah otonom kan dia ada haknya dia kan. Nah seharusnya itu juga, jadi jangan hanya negara memungut tapi nggak ada hak dari daerah. Berarti ini hasilnya. Kalau saya simpulkan itu masyarakat melihat peluang jual beli online. Dan itu ada kemudahan di situ. Akan tetapi aturannya belum mengikat. Nah, ketika sekarang ada sejumlah aturan yang akan dimasukkan, itu membuat jadi kayak mulai mempertimbangkan gitu ya Pak ya. Ini ternyata jadi ada tambahan pajak dan lain sebagainya. Khawatir begitu ya Pak? Ya, konsekuensi tadi bahwa ketika pedagang itu akan dikenakan PPh, otomatis dia akan naikkan harga ecerannya.
kalkulasi harga pokoknya akan digunakan. Yang tadinya dia tidak kena pajak akan ditambahkan misalnya 0,2%, sehingga barangnya naik itu tadi. Kalau kita dari segi akuntansi itu tadi, barang karena akan dikenakan pajak mau tidak mau, barang itu akan dinaikkan dulu baru dijual. Itu tadi. Baik, itu yang artinya Pak Roni sampaikan tadi terlambat ya Pak, itu yang mendasari begitu? Ya terlambat maksudnya, ya tapi daripada tidak sama sekali ya why not. Cuman bagi saya koordinasi itu penting, jadi nggak segampang itu Menteri Keuangan mungut-mungut banyak hambatan yang harus dihadapi. Nanti kasihan ininya pemungut pemungut pajaknya itu tadi kan, ternyata kalau misalnya nih ngiseng aja nih Komdiji misalnya internetnya nggak bagus ya kan, nggak kepotong juga PPh-nya kan. Baik, ini sebelum mempertimbangkan apa yang Pak Roni sampaikan ya, ini ternyata sudah ada targetnya Pak. Jadi Dirjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital meningkat hingga 2 kali lipat Pak, usai diterapkannya mekanisme pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Kita simak dulu ya informasinya. Jadi udah ditargetkan pemirsa. Jadi Ditjen Pajak telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli seperti yang saya sebut tadi sebagai pemungut PPh pasal 22. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dengan penerapan pungutan PPh pasal 22 oleh marketplace, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital dapat meningkat hingga 100% atau mencapai kisaran 16 triliun sampai 24 triliun rupiah per tahun. Hingga saat ini realisasi penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai sekitar 8 triliun hingga 12 triliun rupiah per tahun. Meski demikian masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan penerimaan melalui penguatan sistem perpajakan. Rata-rata dari sekitar yang saya amati ya, 5 tahun ke belakang itu konsisten meningkat. Angka terakhir itu mungkin sekitar 8 triliun sampai 12 triliun setahun. Nah, mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Cortex kami meningkat. Kami berharap setidaknya bisa, katakanlah ya, insya Allah bisa naik 100% lah. Jadi di angka mungkin 16 sampai 24 triliun setahun. Wow, dapat sampai 24 triliun per tahun. Besar sekali potensinya Pak Roni. Kalau Anda lihat gimana Pak? Ya kalau saya sih terlalu kecil kalau 24 triliun loh. Malah kecil? Kecil. Kenapa saya kecil? Itu tadi lihat saja bahwa berapa banyak orang Indonesia punya handphone, rata-rata 2, ya kan? Terus di handphonenya ada aplikasi, ya, apalagi kalau hari-hari tertentu ada jualan murah gitu tadi kan. Nah, mungkin masalah yang bisa lebih dari 24 triliun kalau misalnya Tokopedia sejenis itu ditingkatkan gitu. Jadi itu kan perlu perlu adanya UMKM yang bisa menyangi Tokopedia gitu tadi. Ya kan? Itu. Baik. Karena sebenarnya yang mirip Tokopedia tuh banyak. Kalau kita melihat di Facebook kalau banyak orang yang jualan kan. Kalau tadi kan. Nah, tadi apakah Facebook juga termasuk yang orang yang menjual di Facebook itu atau di TikTok kita termasuk target juga? Apakah dia sebagai pemotong juga? Nah itu tadi. Jadi banyak orang yang berjualan yang secara online, tapi itu tadi tidak ada baju hukumnya, tidak ada bentuk usahanya. Itu tadi. Saya sebut sajalah media sosialnya ya, karena orang berjualan juga tidak hanya di 4 platform tadi ya Pak ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter juga. Ini berarti tidak cukupkah Pak dengan 4 platform tadi yang disebut pemerintah? Nggak cukup itu tadi. Dengan adanya media sosial yang kekinian sekarang itu terus terang situ banyak orang jualan tadi kan. Nah sekarang menggapainya gimana tadi kan? Karena kalau dari 4 platform tadi kan khusus platform jualan Pak ya. Sementara ada platform yang tidak khusus jualan tapi jadi media sosial yang ada salah satu spesifikasinya bisa jualan. Nah ini yang bingung gitu untuk menerapkan pajak itu gimana Pak kalau omsetnya bisa 500 juta tadi? Ya itu tadi yang punya data kan Komdiji masalahnya. Nah itu. Ya kan? Kalau nggak koordinasi Komdiji mungkin ya tutup mata aja ya tadi kan, karena yang punya lalu lintas itu kan Komdiji, dia tahu misalnya media sosial tadi jualan, ada datanya semua itu real time semua.
Tadi. Nah, jadinya tadi kalau 24 triliun kecil lah, bangsa 60-70 bisa dapat kalau koordinasi dengan Komdigi. Jadinya gini nggak sih Pak Roni, kalau ada 4 platform tadi yang ditunjuk pemerintah, ntar malah pembeli mencari di platform yang tidak kena potongan pajaknya. Bisa kemungkinan gitu nggak Pak Roni? Pasti, bukan mungkin, itu pasti. Pasti malah. Pasti itu. Berarti repot Apalagi yang 4 kan ditunjuk soalnya pemerintah 4 tadi ya Pak? Iya, orang akan cari yang bisa jualan yang tidak yang disebutkan. Yang punya data kan Komdigi ada datanya ribuan orang yang jualan online media sosial itu tadi. Ribuan bukan ratusan loh. Itu tadi. Dan Komdigi punya punya data dan mampu ya Pak untuk bisa memberitahukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan juga ya? Iya, Pak tadi. Baik, Pak Makanya Roni. kalau 20 triliun itu kecil lah itu tadi. Pak Roni, terima kasih banyak ya. Semoga nanti ada kesempatan kita berbincang bersama dengan pihak pemerintah juga ya Pak ya, untuk menyampaikan apa yang disampaikan Pak Roni supaya lebih jelas lagi. Terima kasih ya Pak Roni. Selamat malam Pak. Malam. Assalamualaikum.